Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura, bujangmu, ke perkemahan itu. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tuhan berkata, Aku memberikan kemenangan kepadamu atas mereka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah kuasa Allah yang lebih besar. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Tom Felton. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada bulan Maret tahun 1945, Ghost Army, atau pasukan hantu, telah membantu pasukan Amerika Serikat menyeberangi Sungai Rhine sehingga pasukan sekutu memperoleh tempat strategis sebagai pangkalan front barat pada Perang Dunia Kedua. Para tentara pasukan hantu itu adalah manusia sungguhan, bukan makhluk halus, dan merupakan bagian dari pasukan khusus markas besar ke-23. Dalam peristiwa tadi, regu berisi 1.100 tentara itu melakukan berbagai upaya agar terkesan berjumlah 30.000 orang. Dengan menggunakan balon tank-tank tiruan,
efek suara ledakan dan bunyi kendaraan yang dikumandangkan melalui pelantang, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, pasukan hantu yang jumlahnya sedikit berhasil menggentarkan musuh yang mengira kekuatan mereka jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Bangsa Midian dan sekutu mereka juga gemetar berhadapan dengan pasukan kecil yang seolah-olah berkekuatan besar di tengah malam. Gideon, hakim dan pemimpin pasukan Israel, dipakai Allah untuk menakut-nakuti musuh dengan pasukannya yang kecil. Mereka juga memakai efek suara, sangkakala yang ditiup, buyung kosong yang dihancurkan, suara manusia, dan benda-benda yang terlihat untuk membuat musuh yang berjumlah besar itu, seperti belalang banyaknya, mengira bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang luar biasa banyak. Bangsa Israel mengalahkan musuh mereka malam itu dengan jumlah pasukan yang dikurangi dari 32.000 orang menjadi hanya 300 atas perintah Allah. Mengapa? Karena dengan demikian, sangat jelas siapa sesungguhnya yang memenangi peperangan itu. Itulah yang Allah sampaikan kepada Gideon. Aku memberikan kemenangan kepadamu atas mereka. Saat kita merasa lemah dan tidak berdaya, marilah datang kepada Allah dan mengandalkan kekuatannya semata. Karena, justru dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, musuh atau tantangan besar apa saja yang sedang Anda hadapi saat ini. Bagaimana Anda dapat mengandalkan kekuatan Allah di saat menghadapi masalah itu? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Menurut latar belakang sejarahnya, Kitab Hakim-Hakim menempati periode antara Kitab Yosua dan 1 Samuel. Pada masa para hakim, kuasa Allah yang mengagumkan ditunjukkan melalui pribadi-pribadi tidak terduga, yang terjepit dalam keadaan sulit akibat kesetiaan bangsa Israel pada perjanjian mereka dengan Allah. Beberapa nama hakim disebutkan dalam daftar para teladan iman di Ibrani 11. Apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Tuhan berbelas kasihan. Hakim-Hakim 2 ayat 18b berkata, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tuhan adalah Maha Kasih dan penuh belas kasihan. Ia selalu setia mendengar jeritan umat-Nya. Tuhan adalah Allah yang memperhatikan yang tertindas. Ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan kebenaran ini. Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka Kau rendahkan. Sebab Dia, yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Makna kata belas kasihan diterjemahkan dari kata esplakniste, Yunani, yang menunjuk pada pengertian bela rasa. Dalam pengertian bela rasa atau compassion, pada prinsipnya merupakan rasa simpati terhadap penderitaan sesamanya yang dinyatakan dengan keinginan untuk menolong. Jadi, makna dari pengertian compassion lebih daripada sikap simpati, karena makna sikap simpati lebih cenderung pada rasa belas kasihan, tetapi tidak dinyatakan dalam sikap yang konkret untuk menolong. Itu sebabnya setiap kali disebutkan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan,
maka senantiasa diikuti dengan suatu tindakan nyata dari Tuhan Yesus sebagai respon atau solusinya dalam permasalahan tersebut. Belas kasihan Tuhan adalah kabar gembira utama yang harus kita wartakan. Belas kasih Tuhan yang sempurna kita lihat dalam diri Kristus. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, kita melihat belas kasihan Allah yang mengalahkan dosa dan maut. Kita menerima kembali belas kasih ini setiap kali kita mengambil bagian di dalam perayaan perjamuan kudus. Setelah menerima belas kasihan dari Tuhan, kita selayaknya juga berbelas kasih pada orang lain. Dan untuk seterusnya kita hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Dengan demikian, kita menjadi saksi hidup akan belas kasih Tuhan. Bahkan dalam keseharian kita pun, kita harus ingat bahwa kita hidup dalam belas kasihan orang lain. Terutama di jalan raya, walau kita sudah berhati-hati dan berusaha menaati peraturan lalu lintas. Jika ada satu orang saja yang tidak berbelas kasih kepada orang lain dan berniat mencelakai hidupnya sendiri dan hidup orang lain, kita bisa celaka, dan masih banyak contoh lain. Oleh karena itu, kita harus memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untungnya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasih dan pribadi yang murah hati. Sejak zaman Adam, Dia memberikan belas kasih yang tak terkira, mengingat dosa dan kejahatan manusia yang tak terperikan. Dosa-dosa kita juga, puncaknya adalah saat Dia menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita, Yesus Kristus. Sebagai representasi Allah, Yesus Kristus menunjukkan belas kasih yang sangat besar. Belas kasih terbesar pengorbanannya di kayu salib yang membebaskan kita dari cekikan dosa. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah ditebus dari dosa ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, selalu mengingat bahwa kita hidup di bawah belas kasihan, terutama belas kasihan Tuhan. Seperti firman-Nya dalam Roma 9 ayat 15. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tanpa belas kasih-Nya, sebenarnya kehidupan kita sia-sia. Bahkan bisa dikatakan sebenarnya kita sudah mati. Kedua, menaruh belas kasih kepada orang yang lebih lemah daripada kita. Kitab Amsal 19 ayat 17 mengatakan, Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kita orang-orang yang sudah memperoleh belas kasihan Tuhan, sudah seharusnya menyebarkan kasih kepada orang lain sebagai duta-duta Tuhan di dunia ini. Karena itu, berbelas kasihlah kepada sesama manusia. Janji keturunan bagi Daud, 2 Samuel 7 ayat 11 berkata, Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan bagi Daud. Janji Tuhan itu pun digenapinya. Allah menjanjikan sesuatu yang indah kepada Daud, yaitu bahwa Dia akan membangun bagi Daud sebuah keturunan. Sejarah menceritakan kepada kita bahwa Salomo, salah seorang putra Daud, membangun bait suci yang pada awalnya ingin dibangun oleh Daud.
Akan tetapi kita dapat melihat bahwa keturunan yang dibangun Allah untuk Daud, dinastinya, warisannya, tempatnya dalam sejarah penyelamatan, adalah jauh lebih besar. Di sini Allah berbicara mengenai garis keturunan Daud, yang akan mencapai klimaks dalam diri Yesus Kristus, anak Daud yang sejati. Sebagai umat Kristiani, kita sekarang percaya bahwa melalui Yesus, garis keturunan Daud secara spiritual berlanjut di dalam gereja, tubuh Kristus, yang mengumpulkan orang-orang yang ditebus. Marilah kita merenung sejenak, secara kolektif dan individual. Masing-masing kita adalah bait Roh Kudus, sebuah tempat suci di mana Allah berdiam di atas bumi ini. Kita menjadi rumah Allah tidak terjadi secara ajaib begitu saja dengan diri kita pada waktu kita dibaptis. Kita tidak menjadi bait-bait yang sempurna dalam sekejap, memancarkan cahaya Kristus secara lengkap ke dunia di sekeliling kita. Dari hari ke hari Allah ingin melanjutkan proyek pembangunannya dalam diri kita. Dia ingin membuang fondasi-fondasi apa saja yang salah dalam hidup kita, sehingga dengan demikian kita dapat bertumpu pada kebenarannya dan kasih-Nya saja. Allah ingin menghadirkan dirinya pada kedalaman hati kita masing-masing, sehingga apabila kita berkumpul dalam nama-Nya, apakah untuk melakukan penyembahan kepadanya atau pergi ke tengah-tengah dunia, maka Dia dapat bergerak dengan lebih penuh kuat kuasa di tengah kita dan melalui kita masing-masing. Mengapa Tuhan menyatakan janji-Nya terlebih dahulu? Supaya kita yang hidup pada zaman sekarang tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah. Sejarah bukanlah suatu kronologi waktu yang berjalan tanpa sebab. Sejarah bukanlah serangkaian kejadian yang tanpa makna. Sejarah sebenarnya sedang menyatakan rencana Allah untuk meninggikan anak-Nya bagi umat-Nya. Sejarah adalah perjalanan umat Tuhan menuju pada saat di mana Tuhan akan memberikan seluruh bumi ini kepada Sang Anak. Dialah yang akan memerintah sampai selama-lamanya dan kitalah umat-Nya yang dikasihi-Nya, umat yang dibeli dengan darah-Nya. Oleh karenanya, marilah kita memperkenankan janji Allah memenuhi diri kita. Bayangkanlah apa kiranya yang ada dalam pikiran Daud ketika dia mendengar janji Allah kepadanya. Bagaimana hatinya begitu tergetar membayangkan betapa agung janji tersebut. Lalu, bayangkanlah Allah mengatakan hal yang sama kepada diri kita, bahwa Dia sangat mengasihi kita dan ingin berdiam dalam diri kita selamanya. Karena itu, marilah kita bersembah sujud di hadapan Yesus, batu penjuru dan pembangun rumah kita. Sedikit saya jelaskan ringkasan kitab Hakim-Hakim. Pengarang kitab Hakim-Hakim tidak secara spesifik menyebutkan nama penulisnya. Menurut tradisi, Nabi Samuel adalah penulis kitab Hakim-Hakim. Bukti internal menunjukkan bahwa penulis kitab Hakim-Hakim hidup tidak lama setelah masa Hakim-Hakim. Samuel cocok dengan kualifikasi ini. Artikel selengkapnya. Siapa yang menulis kitab Hakim-Hakim? Siapa penulis Hakim-Hakim? Tanggal penulisan kitab Hakim-Hakim kemungkinan besar ditulis antara tahun 1045 dan 1000 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Hakim-Hakim dapat dibagi menjadi dua bagian. 1. Bab 1-16 yang memberikan penjelasan tentang perang pembebasan yang dimulai oleh bangsa Israel, kekalahan bangsa Kanaan dan berakhir dengan kekalahan bangsa Filistin dan kematian Simson.
2, bab 17-21 yang bersifat lampiran dan tidak berhubungan dengan bab-bab sebelumnya. Pasal-pasal ini dicatat sebagai masa ketika tidak ada raja di Israel. Kitab Rut awalnya merupakan bagian dari kitab Hakim-Hakim. Namun pada tahun 450 Masehi, kitab tersebut dihapus dan menjadi sebuah kitab tersendiri. Ayat kunci, Hakim-Hakim 2 ayat 16-19 berkata, "Kemudian Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok itu. Namun mereka tidak mau mendengarkan hakim-hakim mereka, melainkan melacurkan diri mereka kepada allah-allah lain dan menyembah mereka. Berbeda dengan nenek moyang mereka, segeralah mereka menyimpang dari jalan yang ditempuh nenek moyang mereka, yaitu jalan menaati perintah Tuhan. Kapanpun Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Ia menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh-musuh mereka selama-lamanya. Selama hakim itu hidup, sebab Tuhan menaruh belas kasihan terhadap mereka, ketika mereka mengerang di bawah orang-orang yang menindas dan menindas mereka. Tetapi ketika hakim itu meninggal, bangsa itu kembali ke jalan yang bahkan lebih bejat daripada nenek moyang mereka, mengikuti allah-allah lain dan mengabdi serta menyembah mereka. Mereka tidak mau menghentikan perbuatan jahat dan keras kepala mereka." Hakim 10 ayat 15 berkata, "Tetapi kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah apa yang menurutmu terbaik terhadap kami, tetapi tolong selamatkan kami sekarang." Hakim 21 ayat 25 berkata, "Pada masa itu Israel tidak mempunyai raja, semua orang melakukan sesuai keinginannya." Kitab Hakim-Hakim mencakup sekitar 330 tahun sejarah Israel dan merupakan kisah tragis tentang bagaimana Yahweh, Tuhan, dianggap remeh oleh anak-anaknya tahun demi tahun, abad demi abad. Hakim-Hakim sangat kontras dengan kitab Yosua yang menceritakan berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Israel atas ketaatan mereka dalam menaklukkan negeri itu. Di dalam Hakim-Hakim, mereka tidak taat dan menyembah berhala, yang menyebabkan banyak kekalahan mereka. Namun Allah tidak pernah gagal membuka tangannya dalam kasih kepada umatnya setiap kali mereka bertobat dari perbuatan jahat mereka dan berseru kepada namanya. Melalui ke-12 hakim Israel, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham untuk melindungi dan memberkati keturunannya. Setelah kematian Yosua dan orang-orang sezamannya, bangsa Israel kembali melayani Baal dan Ashtarot. Tuhan membiarkan bangsa Israel menderita akibat penyembahan dewa-dewa palsu. Saat itulah umat Tuhan akan berseru kepada Yahweh minta tolong. Tuhan mengutus anak-anaknya sebagai hakim untuk memimpin mereka dalam kehidupan yang benar. Namun berulang kali mereka berpaling dari Tuhan dan kembali menjalani kehidupan yang jahat. Namun, dengan menepati bagian perjanjiannya dengan Abraham, Allah akan menyelamatkan umatnya dari para penindas mereka sepanjang rentang waktu 480 tahun dalam kitab Hakim-Hakim. Mungkin hakim yang paling terkenal adalah hakim ke-12, Simson, yang datang untuk memimpin bangsa Israel setelah 40 tahun ditawan di bawah kekuasaan orang Filistin yang kejam. Simson memimpin umat Tuhan menuju kemenangan atas orang Filistin di mana dia kehilangan nyawanya sendiri setelah 20 tahun menjadi hakim Israel.
Pengumuman kepada Ibu Simson bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk memimpin Israel merupakan pertanda pengumuman kepada Maria tentang kelahiran Mesias. Tuhan mengirimkan malaikatnya kepada kedua wanita tersebut dan memberitahu mereka bahwa mereka akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memimpin umat Tuhan. Penyerahan umatnya yang penuh kasih sayang oleh Allah meskipun mereka berdosa dan menolak Dia, memberikan gambaran tentang Kristus di kayu salib. Yesus mati untuk melepaskan umatnya, semua orang yang percaya kepadanya dari dosa mereka, meskipun sebagian besar dari mereka yang mengikuti Dia selama pelayanannya pada akhirnya akan murtad dan menolak Dia. Namun Dia tetap setia pada janjinya dan mati di kayu salib bagi kita. Ketidaktaatan selalu mendatangkan penghakiman. Bangsa Israel memberikan contoh sempurna tentang apa yang tidak boleh kita lakukan. Bukannya belajar dari pengalaman bahwa Allah akan selalu menghukum pemberontakan terhadapnya, mereka malah terus tidak menaati dan menderita karena ketidaksenangan dan disiplin Allah. Jika kita terus dalam ketidaktaatan, kita mengundang disiplin Allah, bukan karena Dia menikmati penderitaan kita, namun karena Tuhan mendisiplin orang-orang yang dikasihinya, dan Dia menghukum setiap orang yang diterimanya sebagai anak. Kitab Hakim-Hakim adalah sebuah bukti kesetiaan Allah. Bahkan, jika kita tidak setia, Dia akan tetap setia, meskipun kita mungkin tidak setia kepadanya, seperti halnya bangsa Israel. Namun Dia tetap setia untuk menyelamatkan dan memelihara kita, dan mengampuni kita ketika kita memohon pengampunan. Dialah yang akan menguatkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tidak bercela pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Telah memanggil kamu ke dalam persekutuan dengan Putranya Yesus Kristus, Tuhan kita, yang setia. Kemenangan bersama Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema kemenangan bersama Tuhan. Untuk meraih kemenangan bersama Tuhan pasti ada ketentuannya. Tuhan tidak akan memberikan kemenangan begitu saja tanpa sebuah pertimbangan yang matang. Kemenangan bersama Tuhan tidak tergantung pada banyaknya pasukan, tetapi pada kualitas pasukan itu. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Gideon untuk menyeleksi tentaranya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara Tuhan menyaring tentara yang banyak ini untuk mendapatkan pasukan yang baik dan tangguh. Pertama, Tuhan menyuruh orang yang takut dan gentar untuk pulang. Dengan seleksi pertama ini, maka pasukan berkurang dari 32.000 orang menjadi 10.000 orang. Penyaringan ini dilakukan Tuhan untuk mencari orang yang berani, bukan orang penakut dan pengecut. Orang yang mau menang bersama Tuhan adalah orang yang berani dalam segala hal, berani dalam iman dan berani dalam tindakan. Kedua, Tuhan menyuruh berjalan ke atas gunung. Setelah mereka berjalan ke atas gunung, maka pasukan itu akan kehausan dan akan segera mencari air. Lalu Tuhan menyuruh Gideon memerhatikan cara mereka minum. Ketika mereka sedang minum, bisa saja musuh tiba-tiba menyerang mereka. Sebagian mereka ada yang minum dengan berlutut dan menyentuhkan mulut mereka ke dalam air. Kemungkinan lain ialah ada pasukan yang langsung menceburkan diri mereka ke dalam air. Tetapi ada 300 orang yang mengambil air dengan menggunakan tangan mereka. Cara kedua ini lebih mengarah kepada memilih pasukan dari segi karakter hidup. Orang yang menang bersama Tuhan harus memiliki karakter yang baik dan unggul. Dari 10.000 pasukan itu,
Gideon memperhatikan bahwa ada 9.700 orang tanpa pikir panjang melempar senjatanya, berlari-lari dan langsung mencelup mukanya ke dalam air lalu minum air. Kemudian ada 300 tentara yang cara mereka minum dengan tenang. Mereka mendekati kolam sambil tetap memegang senjatanya, dan dengan mata yang tetap tertuju ke depan dan penuh kewaspadaan. Dan mereka menggunakan telapak tangan mereka untuk mengambil air dari kolam itu dan minum perlahan-lahan secukupnya. Melihat kenyataan itu, Tuhan berkata kepada Gideon untuk memulangkan pasukan yang 9.700 orang itu, dan memakai 300 orang yang telah teruji ini. Apakah yang hendak kita renungkan dari khotbah ini? Untuk meraih kemenangan bersama Tuhan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yakni: pertama, tetap waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Ke-300 tentara Gideon tetap waspada dan berjaga-jaga saat mereka mendekati kolam. Mereka berlutut dengan kepala tegak dan mata yang berjaga-jaga kalau ada tentara musuh yang datang. Tangan mereka yang satu tetap memegang senjata mereka, dan tangan yang lain mereka gunakan untuk mengambil air. Kedua, menikmati berkat secukupnya. Para tentara itu hanya meminum air secukupnya, tidak berlebihan. Untuk menang bersama Tuhan, kita harus hidup sederhana dan menikmati hidup dengan secukupnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, biarlah kutemukan kekuatan-Mu dalam kelemahanku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.